أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita semua. Tidak ada kejadian, kebaikan, kebahagiaan sekecil apapun, sebesar apapun, kecuali semuanya adalah pertolongan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur dan diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa bagi para keluarga dan sahabatnya, para tabiin, tabiin, para ulama, guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat yang istiqomah dan sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap hari Ahad malam, yang sudah berjalan alhamdulillah 3 tahun ya lebih, dimulai pada waktu itu di awal pandemi, melanjutkan kegiatan rutin yang biasa kita laksanakan di Masjid Ashifa selepas sholat duhur berjamaah. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita, Allah istiqomahkan kita semua untuk terus berjalan kegiatan kajian ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua khususnya, dan juga terus memberikan manfaat untuk siapapun yang mengikuti kajian ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini adalah sejogjanya adalah kegiatan kajian tahsin yang biasa kita laksanakan setiap hari Ahad kedua setiap bulannya bersama guru kita Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidh, yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Gimana Kang Adri, sehat? Hatunun Ustadz Perantau Sumping. Pasti baru memimpin tahsin juga nih di salah satu masjid ini kelihatannya nih. Betul, baru pulang deh Kang Adri, langsung menyambung insyaallah. Informasi juga kepada para jamaah sekalian, Ustadz Ahmad itu mengisi rutin setiap bulannya pada hari Rabu ke-1 dan ke-2 kajian tahsin secara online di Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Unpad yang bertempat di Jalan Ekman. Jadi bagi yang belum mengetahui atau mungkin mengingatkan kembali, kami nantikan setiap hari Rabu kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Ashifa, dilanjutkan kajian tahsin bersama Ustadz Ahmad Komarudin. Baik, sebelum kegiatan dimulai, pada malam hari ini ada kegiatan yang lain yang seyogianya kegiatannya sangat mulia sekali, seperti yang kita ketahui bersama bahwa FK Unpad Universitas Padjadjaran telah kehilangan beberapa putra terbaiknya di beberapa hari kebelakang ini. Dan pada hari kemarin, yaitu pada hari Kamis, kami mendapatkan kabar duka dari Fakultas Kedokteran bahwa telah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Profesor Dr. Hermawan Nagar Rashid, spesialis ortopedi konsultan. Beliau meninggal pada hari Kamis, dan kami semua sangat kehilangan dan memohon pada malam hari ini Ustadz, sebelum dimulai kajian tahsin, mohon untuk sebelum dimulai kajian untuk memberikan tausiah untuk kami, mengingatkan kami, dan juga mendoakan secara khususnya untuk almarhum yaitu Profesor Hermawan Nagar Rashid, dan juga umumnya untuk kita semua. Semoga mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Juga tidak lupa juga beberapa hari sebelumnya FH4 juga kehilangan putra terbaik, guru besar, yaitu Profesor Dr. Tony S. Jayakusuma, dokter spesialis kulit kelamin konsultan, dan juga kita ketahui juga telah meninggal Profesor Iman Supandiman, dokter spesialis penyakit dalam. Jadi mohon didoakan Ustaz khusus kepada Profesor Dr. Hermawan Agar Rashid dan juga yang saya sebutkan tadi, semoga almarhum diterima iman Islam, diampuni segala dosa, dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surganya. Dan sebelum dimulai kepada tausiah Ustadz dan juga doa bersama, kami persilahkan barangkali dari peserta guru besar, barangkali dari Departemen Ortopedi, kami persilahkan ada yang akan menyampaikan beberapa sambutan sebelumnya. Kami persilahkan, Mangga. Assalamualaikum, bagaimana? Pada Ibu Cici barangkali, apakah ada yang akan disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada Pak Andri. Oh gitu. Baik. Saja. Jadi kita langsung saja. Langsung saja. Baik, langsung saja pada guru kita, Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidh. Kami persilakan untuk menantikan tausiahnya dan juga bersama berdoa untuk para almarhum dan juga kita semua. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya Kang Adri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah. Pujian dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk bisa berthalabul ilmi. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini pertemuan kita diridhoi oleh Allah, mendapatkan rahmat, ampunan serta berkahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya insyaallah. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya putra terbaik dari Fakultas Kedokteran Unpad ya, atas nama almarhum Profesor Dr. Hermawan Agar Rashid, Profesor almarhum Dr. Tony Jayakusuma, dan almarhum Profesor Iman Supandiman. Kita doakan mudah-mudahan seluruh almarhum yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosanya diampuni, seluruh amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan semoga di alam kuburnya diringankan hisabnya, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga dari doa-doa yang kita panjatkan, terlebih kita sekarang di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini bulan di antara yang dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada di antara kita yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ughsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min al khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlun khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim
وقهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa yang telah kita panjatkan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga doa yang dipanjatkan menjadi wasilah Allah ringankan hisabnya untuk semua almarhum dan menjadi wasilah ditempatkan di surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah semoga dimuliakan Allah. Nah, dengan terdengarnya berita wafatnya putra-putra terbaik di Fakultas Kedokteran 4 ini menjadi peringatan sekaligus pelajaran bagi kita bahwasanya semua yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Siapapun manusia yang hari ini sedang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan karirnya, ya, sibuk dengan mencapai jenjang pendidikannya, ya, itu akan berujung pada kematian. Maka ingatlah seluruh kehidupan kita ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah yang menghidupkan kita dan yang akan menanyai kepada kita tentang hal-hal apa yang telah kita kerjakan selama di dunia. Ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan ja'a ila Jibril ila Nabi sallallahu ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril itu pernah datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishmashi ya Muhammad, ishmashita fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, namun ingat engkau bakal mati. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril itu berpesan, ya Muhammad, wa habib man syi'ta fa innaka mafariqum bih. Cintailah siapapun yang kau cintai, tapi ingat yang kau cintai itu bakal berpisah. Kemudian yang ketiga, wa amal man syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah, beramallah, bekerjalah sekehendakmu, sekeinginanmu. Ya, silahkan kau lakukan semua itu, namun ingat setiap perbuatan itu ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kehormatannya ada pada hati yang mereka itu berlepas diri dari kebergantungannya kepada makhluk. Nah, dari pesan ini bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya kita seakan-akan diberi kebebasan untuk hidup, namun diperingatkan hidup kita tidak akan selamanya, akan berakhir dengan kematian. Maka sadarlah dari proses kehidupan kita yang hari ini barangkali kita sering lalai dari kematian, kita sering lalai dari kehidupan akhirat, kita sering fokus mengejar dunia, ya tanpa disadari bahwasanya kita mengejar dunia itu adalah ujung-ujungnya kita sedang menghampiri kematian kita. Jadi kita ini sedang berjalan menuju kepada kematian kita. Maka mumpung masih diberikan kesempatan hidup, gunakanlah kehidupan ini untuk benar-benar mencari bekal kehidupan yang abadi, ya, yaitu bekal kehidupan akhirat. Dan Allah beberapa kali di ayat dalam Al-Quran mengingatkan kehidupan yang sebenar-benarnya itu adalah kehidupan akhirat. Ya, waladdarul akhirati khair, ya, kehidupan akhirat itulah kehidupan yang paling baik, ya. Wa inna dar akhiratalah yal hayawan, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya kamu mengetahui. Demikian Allah berfirman tentang kehidupan akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, maka hiduplah sekarang kita di dunia ini bukan sekedar untuk hidup hanya mengumpulkan materi saja, hanya untuk berkeluarga, hanya untuk mengejar duniawi saja, tapi ada sebuah amanah dari Allah, ya, yaitu bagaimana hidup kita ini diisi dengan ibadah yang ketika kita pulang kepada Allah maka kita pulang dalam keadaan selamat. Namun sebaliknya ketika kita pulang tidak dalam keadaan ibadah, tidak mempunyai bekal ibadah,
maka tentunya kepulangan kita menjadi sesuatu yang akan kita takutkan. Oleh karena itu, Nabi pernah mengatakan di antara penyakit yang akan menghampiri manusia itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dua hal ini akan selalu berkesinambungan. Ketika dia cinta kepada dunianya, ya, maka dia akan beriringan takut kematian. Kenapa? Ketika dia mengingat kematian, maka dunia itu seakan-akan akan hilang darinya. Sehingga dia merasa, kalau saya meninggal, nanti bagaimana kehidupan dunia saya? Sedangkan orang beriman, mereka justru sebaliknya. Tidak cinta dunia, justru dia cinta kematian. Kenapa cinta kematian? Karena mereka ingin segera bertemu dengan Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita diberikan nasihat oleh malaikat Jibril melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cintai siapapun orang yang engkau cintai. Namun ingat, yang engkau cintai itu bakal berpisah. Manusia diberikan oleh Allah fitrah, rasa kasih dan sayang. Kita mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai harta mungkin ya, mencintai karir kita. Namun ingat, yang kita cintai ini bakal kita tinggalkan. Ya, atau mereka yang meninggalkan kita. Maka di surat At-Taubah ayat ke-24 ada 8 sifat dunia di mana Allah menyebutkan 8 sifat dunia ini jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah. Apabila 8 sifat dunia ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad fisabilillah, maka tunggulah keputusannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud para ulama apa? Tunggulah keputusan di sini. Bisa jadi ketika orang itu terlalu cinta terhadap dunianya, lupa kepada Allah, lupa kepada akhiratnya, maka Allah akan siksa, Allah akan berikan azab, Allah akan berikan teguran-teguran sehingga membuatnya itu merasa butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah yang semoga dimuliakan Allah, yang kita cintai hari ini, silahkan ya kita cintai, namun ingat jangan berlebihan. Kecintaan kita haruslah yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling harus kita lebihkan cintanya adalah hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Selebihnya kita cinta kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada siapapun, itu proporsional saja. Tidak berlebihan, tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita diberikan nasihat itu adalah beramallah sesukamu. Tapi ingat, setiap amal itu ada balasannya. Maka amal-amal yang kita kerjakan, kecil ataupun besar, ya, rahasia ataupun yang nampak, itu pasti ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dibalas di dunia ataupun kelak di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga dan mengawasi setiap gerak-gerik tubuh kita. Ya, bahkan di surat Qaf ayat 18, ya, may yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari lisan kita melainkan tercatat oleh malaikat raqibun atid, ya. Kemudian di surat Al-Kahfi di ayat 49-nya Allah katakan wa wudi'al kitab, dan kelak kita akan diletakkan kitab catatan amal. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Kemudian engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa ketakutan terhadap apa yang ada di dalamnya. Mali hadzal kitab, mereka akan mengatakan, kitab apakah ini? La yughadiru shaghir ya lailata. Mereka mengatakan, ya Allah celakalah kami. Mali hadzal kitab, kitab apakah ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang kecil yang besar kecuali semuanya tertulis. Ya, semua amal-amalnya tertulis. Maka ketika semua amal-amal itu tertulis akan dihadapkan kepada manusia, maka manusia itu tidak bisa mengelak dari semua perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan. Dan pada waktu itu mereka akan mendapatkan balasan sebagaimana apa yang telah dikerjakannya ketika di dunia. Semoga kita sekarang masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan fitrah untuk mencintai, masih diberikan kesempatan untuk beramal, maka gunakanlah kehidupan untuk ibadah, memperbanyak amal soleh, untuk mempersiapkan bekal-bekal terbaik, dan kita diberikan fitrah untuk mencintai, maka cintailah Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, lalu kita mencintai makhluknya sebagaimana yang Allah perintahkan, namun tidak membuat kita lalai kepada Allah, ya, tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Tapi ingat, kesempatan beramal kita haruslah mengikuti koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnahnya, supaya tidak keluar jalur. Dan ketika kita dapat balasan, insya Allah yang diberikan balasan itu adalah balasan terbaik. Terakhir, Malaikat Jibril itu memberikan pesan, kemuliaan seorang mukmin ternyata tidak diukur pada gelarnya,
Tidak diukur pada karirnya, tidak diukur pada jabatannya, namun diukur pada sholat malamnya. Kenapa dikatakan sholat malam, bukan sholat fardu? Ya, karena pada sholat malam itulah, di saat orang-orang sedang tertidur, ada hamba-hamba pilihan Allah yang dimudahkan oleh Allah untuk bangun di sepertiga malam. Mereka bermunajat, mereka menangis, mereka membaca Quran, mereka sholat untuk mengharap rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan sholat malam ini adalah amalan spesial, khusus bagi mereka hamba-hamba kekasih Allah. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa termasuk orang-orang seperti itu yang mendapat kemuliaan pada sholat-sholat malam yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, kehormatan seorang mukmin itu adalah pada hatinya manusia yang tidak bergantung kepada makhluknya, ya, yang tidak bergantung kepada manusia. Artinya apa? Hati kita hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada jabatan kita, tidak bergantung pada orang-orang di sekitar kita, tapi hati kita hanya utuh bergantung kepada Allah. Semoga dengan pemaparan ini menyadarkan kita bahwa hidup ini hanya sementara saja, namun kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Semoga kita pulang kepada Allah dalam keadaan amal yang diterima, dosa yang diampuni, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali untuk nasihatnya untuk saya pribadi dan juga kita semua. Hari ini kita akan coba lanjutkan tahsin di surat Al-Baqarah. Ya, silakan dibuka Bapak Ibu jamaah, semoga dimuliakan Allah. Tahsin di surat Al-Baqarah ayat 185. Sudah dibuka? Ya, kita akan bacakan di surah Al-Baqarah ayat 185 tentang bulan Ramadan, yang insya Allah sesaat lagi, ini kurang lebih sekitar 10 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan mulia. Maka kita akan bacakan hari ini spesial tentang bulan Ramadan, yang tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 185. Silakan disimak, kemudian setelah itu saya akan persilahkan kepada seluruh jamaah untuk bisa membacakan di surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah, ya, telah dibacakan surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, di ayat 185 ini ayatnya cukup panjang, maka perhatikan wakofnya. Ketika kita baca, pastikan berhentinya di mana itu sudah ditentukan, sehingga sudah terukur kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus memulai. Di kalimat pertama kita berhenti pada kalimat Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian diulang dari alladzi, bisa dari alladzi atau dari unzila fihil Quran hudan linnas. Nah, berhenti lagi bisa di kalimat linnas atau di wabayyinat.
ya. Nah, dari sini jangan dipaksakan ketika nafas kita terbatas, ya lebih baik dipotong-potong kalimatnya sebagaimana yang telah dicontohkan. Kemudian kita ulang lagi dari wabayyinati minal huda sampai wal furqan. Jadi yang pertama, tahap pertama perhatikan tanda-tanda waqaf atau berhentinya ketika kita membaca ayat-ayat Quran. Kemudian yang kedua adalah perhatikan panjang pendeknya. Pastikan kita lebih teliti membacanya, mana huruf-huruf yang dipanjangkan, mana yang tidak. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga pada huruf-huruf yang ditahan. Seperti ikhfa, unzila, kemudian linnasi, itu yang harus ditahan. Kemudian juga ada idgham bil gunah. Nah, itu perhatikan dengan baik sehingga lebih konsisten, lebih baik ketika kita membaca ayat-ayat Quran tersebut sesuai dengan hukum tajwidnya. Kemudian kita akan mendapati tanda huruf waqaf, ya, ayat yang diwakafkan di mana dua hurufnya ini disukunkan seperti falyasum. Nah, itu hati-hati. Huruf haknya jangan sampai tidak terbaca, harus terdengar dengan sangat jelas. Contoh, faman syahida minkumus syahra falyasum. Yasum. Jadi haknya itu terdengar menghembus, ya. Yasum. Kemudian di baris kedua, ya, baris kedua paling bawah di ayat 185 pada kalimat bikumul usr, ya, bikumul usr, itu pun sama, ro-nya harus nampak jelas, jangan sampai tidak terbaca tapi usr. Wala yuridu bikumul usr, ya. Mas lebihnya kita tinggal fokus saja melihat ayat-ayat Al-Qur'annya. Pastikan jangan ada huruf yang tertukar, jangan ada salah harokat, dan jangan ada hukum-hukum yang dibaca dengan kurang tepat, begitu ya. Silakan Kak Ari, saya persilakan kepada semua jamaah untuk membacakan di surah Al-Baqarah 185. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas waktu dan usia, doa dan juga paparannya pada ini. Alhamdulillah pada pelajar kalian, kegiatan pada malam hari ini kita berdoa untuk para almarhum yang telah meninggalkan kita semua, dan juga kita diingatkan oleh guru kita Ustaz Ahmad bahwa kita tidak boleh lupa kelak kita pun akan tiba pada waktunya meninggalkan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk terus menjaga niat kita, menjaga keikhlasan kita, terutama di dalam kita terus insya Allah dalam melaksanakan setiap amal yang kita lakukan sebagai salah satu bentuk implementasi pengabdian kita, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah malam ini adalah sekaligus tarikh Ramadan ya Ustaz ya. Persiapan bulan Ramadan itu biasanya kita semua itu akan fokus ngejar khatam Quran. Ngejar khatam Quran, dan Ustaz juga pernah mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk mendapatkan nilai keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala terkait bacaan Quran yang kita lakukan, itu kita harus memenuhi haknya huruf tersebut. Nah, itu saja, betul ya? Betul. Jadi tidak salah-salah. Dan alhamdulillah kegiatan bulanan yang kita laksanakan, yaitu kajian tahsin ini, semoga menjadi wasilah bacaan Quran kita menjadi lebih baik, lebih lancar, dan kita semakin cinta untuk bisa membaca Al-Quran. Dan terutama kita mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini yang sepertinya kurang 10 hari lagi ya Ustaz ya. Kurang lebih 10 hari lagi. 10 hari lagi kita akan masuk bulan di mana pahala bacaan Quran kita akan dilipat gandakan dengan syarat dan kondisi. Nah, bacaan Qurannya harus benar. Begitu Ustaz ya. Tetapi betul. Juga mengingatkan kepada kita bahwa belajar Quran kita yang terbata-bata, saya pribadi juga termasuk barangkali, itu pahalanya 2 kali kan. Daripada yang lain. Kita harus tetap semangat untuk belajar Quran, dan semoga semakin cinta, dan semoga Ramadan kita yang akan datang menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya persilakan yang sudah mendaftarkan diri, saya juga akan ingatkan pada yang lain, silakan pada yang lain untuk menuliskan di kolom chat atau mungkin boleh raise hand. Nanti saya akan persilakan sesuai dengan urutan peserta yang mengajukan. Dan bagi yang belum bertaki, kami persilakan untuk menyimak juga
yang lain yang bertalaki duluan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad dalam koreksi kesalahan beliau dalam memperbaiki bacaan Quran kita. Baik, langsung saja Ibu Yunarti sebagai the first comer dalam talaki ini, kami persilakan Pak Ibu Yunarti, Bangga. Iya. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sehat, Bu? Lagi sakit, Pak Ustadz. Mohon doanya. Syafakillah. Mudah-mudahan wasilah berkah Al-Qur'annya Allah sembuhkan dari sakitnya insyaallah. Ya, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Oke, coba dari alladzinya panjangkan ya. Syahrul Ramadan alladzi, panjangkan. Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Dari fi sekarang. Fi-nya panjangan ya. Fihil Qur'an. Fihil Qur'an. Hudalin nasi. Dari unzila diulangnya. Unzila fihil. Sahrul Ramadan. Diulangnya dari unzila. Dari unzila sambungkan ke hudalinas ya. Unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudalin nas. Qur'anu hudal. Fihil Qur'anu hudalin nas. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Oke, coba dari wabayinatim, mimnya tahan ya. Wabayinatim. Wabayyinatim minal huda. Wabayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahrul fal yang Coba pelan-pelan. yang Fama syahida minkum syahra falyasum. Faman syahida minkum sahra fal yang sum Falyasum. Wa man kana marido au ala Maridon. Maridnya panjangkan. wa man kana maridon au ala safarin faidatum minal Min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikum yuridullahu bikum bikumul yusra wala yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum yuridu. Langsung dari wala yuridu bikumul usr. Wala yuridu bikum usr. Walitu kalimu walitukmilul walitukmilul iddata walitukmilul idata walitukabirullahu ala ma hadakum. Bukan hu dibaca ha ya.
Walitukabbirullaha ala. Walitukabirullahu ala ma hadakum. Dibaca ha. Hadakum. Walitukabbirullaha. Walitukabirullaha ala ma hadakum. Wala'allakum tashkurun. Wa idas sa'alaka in ibadiya aini fa Lebih inni baik ya, insyaallah. Baik. Iya, Pak Ustaz. Halo. Iya, Pak Ustaz. Baik. Mohon izin Ibu sampai 185 saja ya, satu ayat saja. Iya, iya. Jazakallah Ustaz atas koleksinya. Iya, sama-sama Ibu. Barakallahu fiik. Berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya adalah Dr. Sri Suryanti. Kami persilakan menghadap. Enggak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter. Saya coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihi Qur'anu hudal. Diulang. Fihil Qur'anu. Fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Oke, sekarang naknya panjangkan ya. Wa bayyinatim. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, sekarang mimnya tahan ya. Wa bayyinatim. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Falyasum. Oke, bagus. Teruskan. Wa man kana maridun aw ala safarin faidah. Faidah ditahan. Faidah. Oke, teruskan. Faidatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, sini tahan dulu. Wala yuridu bikumul usra. Wala yuridu bikumul usra. Begitu Pak. Ya, teruskan Bu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bu. Barakallahu fiik. Bacaan surat Al-Baqarahnya sudah dibaca dengan sangat baik, Insya Allah. Tinggal dikonsistenkan saja untuk bacaan yang dipanjangkan 2 harokat ya. Tadi masih ada yang belum konsisten. Seperti wabayinatim, tadi naknya kurang panjang. Juga pada huruf-huruf yang ditahan. Seperti tanda tasdid pada mim, tanda tasdid pada huruf nun ya. Itu menunjukkan hurufnya harus ditahan lebih lama 3 ketukan. Itu saja Bu koreksinya. Semoga Allah mudahkan ya. Untuk lebih baik lagi insyaallah. Matur nuhun Dr. Sri. Ini sami Pak. Baik, selanjutnya alhamdulillah Prof. Betty. Nah, saya silakan Prof.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Dicoba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an. Hudal Dari linnasi wa unzila diulangnya. unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatim minal huda. Nah, sekarang iya-nya tekan dengan kuat ya. Wa bayyinatim. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Oke, ro-nya disambungkan. Minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana itu huruf qalbu. Wamang bukan sama. Waman kana maridan au ala safarin fa'iddah fa'iddatun min ayyam ukhar. Ya-nya panjangkan. Min ayyamin ukhar. Min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Usr. Ro-nya tebalkan ya. Bikumul usr. Bikumul usr. Oke, bagus. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik, Bu. Bacaannya sudah sangat baik. Ya, tinggal ada beberapa saja yang belum konsisten, diantaranya huruf mad ya, yang dibaca 2 harokat, mungkin kurang fokus saja, tapi selebihnya sudah dibaca dengan sangat baik. Maka nanti silakan dilatih untuk huruf-huruf yang di ayun ya, yang di 2 harokat itu tandanya alif, ya, wawu. Ya, kalau ada tanda alif, ya, wawu, maka cara bacanya adalah diayunkan. Seperti misalkan wabainatim, nah itu diayunkan. Kemudian juga di min ayyam, nah itu harusnya panjang, tadi dibaca pendek. Mungkin karena kurang fokus saja, tapi selebihnya sangat baik insya Allah. Dan terakhir pada gunnah ya, seperti fa'iddatum, nah itu gunnahnya tahan ya. Kemudian ada ikhfa di faman syahida min, nah itu ya yang tinggal diistiqomahkan saja. Semoga selepas ini bisa dilatih kembali dan mudah-mudahan bisa lebih baik insya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah Ustaz. Jadi sekurang jazakallah, terutama juga kepada Ustaz. Baik, selanjutnya sebelum kepada Dr. Nanta Mufti yang telah mengajukan kepada laki, kami persilakan juga kepada yang lain. Dan juga ini baru akhwat nih ya. Silakan pada ikhwannya juga agar mengajukan kepada laki. Baik, pada Dr. Nanta Mufti kami persilakan, mangga Dok. Terima kasih Kang Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ramadonallazi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Hudallin nasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Dibaca pendek. Min ukhor. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Bagus. Yuridullahu bikum wala yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu Dokter. Bacaannya dibaca dengan sangat baik, insya Allah. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan tetap konsisten ya, insya Allah. Amin. Baik, Alhamdulillah. Silakan berikutnya. Alhamdulillah. Syukran, jazakillah Dokter Nanta. Jazakillah khairan. Allah baik. Tanpa koreksi nih. Iya, betul. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya pada silakan Bapak Setia, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa Oke, pelan-pelan. Coba dari ungnya ditahan dulu ya. Unzila fihil unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkumus sahra falyasum. Faman sahida minkumus sahra falyasum. Oke, coba shin-nya. Faman syahida minkumus. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Oke, bagus. Wa man kana maridan au ala safarin fa iddatum min Dalnya dan fa'iddatum au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Oke, milulnya sambungkan ya, tidak dipanjangkan. Walitukmilul iddah.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shinnya sedikit lagi. La'allakum Sebelum apa tadi? Coba dari mahadakum, ya tadi shinnya yang kurang tebal sedikit lagi. Mahadakum. Mahadakum wa la'allakum tashkurun. Oke, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, bacaannya sudah sangat baik, insya Allah. Tinggal disempurnakan shinnya saja ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah shin, hati-hati juga di huruf-huruf yang ditahan. Seperti ikhfa, unzila, ya tadi kurang lama. Terus juga di gunnah, linnasi, sama di wabayyinatim. Nah, itu nanti dilatih, semoga bisa lebih baik insya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih, syukran jazakallah. Kami persilahkan kepada jamaah yang lain, kita masih ada waktu kurang lebih sampai 20 menit ke depan untuk kita memanfaatkan waktu ini, memperbaiki dan mengevaluasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Oke, bagus. Hudal linnasi. Nah, diulang lagi dari unzila. Unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bainatim minal huda. Nah, sekarang dari linnas. Linnasnya ditahan dulu ya, Prof ya, lebih lama. Hudal linnas. Hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Oke. Faman syahida. Tadi baca fama. Oh ya. Fama syahida minkumus syahrul falyasum. Nah, ini juga dibaca ya, mingkumush syahrul falyasum. Oke, bagus. Wa mangkana maridun Kaknya panjangkan. ala safarin faidatum minal ayyamin ukhar. Oke, boleh sedikit diulang, Prof? Yuridullahu bikumul. Coba dari wamang boleh diulang? Oh. Wamang kana maridon. Oke. Oh, famang wamang kana maridon. Sebelumnya tadi, Prof. Oh iya. Wa man kana maridon au ala safarin fa iddat ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Nah, iyanya di situ ditahan ya, ditekan. Min ayyamin ukhar. Min ayyamin ukhar. Bagus. Yuridullahu bikumul. Tekan dulu alamnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Oke, bagus. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha
tukabbirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Boleh diulang dari hadakum, itu yang panjangnya dal ya, bukan ha. Mahadakum. Mahadakum wa la'alakum Lamnya tekan. Wala'al, ada tanda tasdid. Mahadakum wa la'alakum tashkurun. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah semakin baik nih Prof. Azali ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terus lebih baik dan konsisten. Untuk koreksinya, hati-hati pada bacaan panjang pendek masih ada yang belum konsisten ya, sehingga harus lebih teliti lagi. Kemudian juga huruf-huruf yang dibaca ya. Lebih mudah itu kalau pakai mushaf berwarna sebetulnya. Ya kalau ada mushaf berwarna, ada warna hijau pada nun atau tanwin, itu yang dibaca seperti tadi famang ya. Terus minkum. Nah, itu harus dibacanya atau ikhfa. Oh, ikhfa ya. Ya, itu saja Prof yang dikoreksi, semoga lebih baik insyaallah ya. Barakallahu fiik. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof. Insyaallah teladan untuk kita semua terus bersemangat belajar Quran. Kepada Prof. Azali ini terus semangat, beliau terus mengkaji ilmu, terus baca Al-Qur'annya. Semoga untuk kita semua, saya pribadi mudah-mudahan juga semakin semangat. Jazakallahu khairan Prof. Semoga sehat selalu Prof ya. Amin. Baik, silakan kepada yang lain. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan sebelum nanti Ustadz akan sampaikan tadabbur ayat ini sebagai bekal kita untuk menjalani bulan Ramadan nanti. Persilakan, apakah masih ada? Baik, Ustadz, sambil menunggu, mohon untuk pencerahannya Ustadz barangkali terkait. Barangkali Kang Adri mau baca Kang Adri. Oh ya udah, siap. Mangga, siap. Sambil menunggu yang lain ya, silakan. Ya. Bentar, Ustadz. Udah. Sayangnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Linnya tahan lebih lama, gunnahnya hudallinnas. Unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal faman syahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Roknya tebalkan. Bikumul usr. Wala yuridu bikumul usr. Nah, roknya sudah tebal, cuman sinnya jangan ikut tebal. Wala yuridu bikumul usr. Wala yuridu bikumul usr. Bagus, Kang Adri. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Baik, sedikit lagi coba lebih dibesarkan sinnya. Wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Oke, alhamdulillah, barakallahu fiik Kang Adri. Vokalnya sekarang udah semakin baik ya. Kalau dulu-dulu itu
agak dihem-hem suaranya. Sekarang sudah lepas insya Allah. Terus hati-hati gunnahnya Kang Adri ya di linnas tadi belum konsisten. Alhamdulillah sudah diperbaiki. Kemudian juga di huruf shin hati-hati la'allakum tashkurun. Itu kalau pakai sin artinya jadi orang yang mabuk. Semoga kamu menjadi orang yang mabuk artinya kalau pakai sin. Tapi kalau tashkurun pakai shin itu artinya semoga kamu termasuk orang yang bersyukur, menjadi orang yang bersyukur. Jadi hati-hati salah mengucapkan huruf itu ternyata akibatnya bisa fatal ya. Nah, maka dari itu di bulan Ramadan dinamakan bulannya Al-Qur'an. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Memang yang paling utama adalah memperbanyak interaksinya dengan Quran, baik dari sisi bacaan, ya hafalan, tadabbur ataupun yang lainnya. Namun kita harus memahami bahwa yang diutamakan untuk mengkhatamkan Quran itu adalah bagi mereka yang sudah lancar bacaannya. Sedangkan untuk yang belum lancar bagaimana? Apakah boleh mengkhatamkan Al-Quran atau tidak? Maka kata para ulama, yang belum lancar, yang paling utama itu adalah belajar tahsinnya, bukan mengkhatamkannya. Ya kenapa? Karena dikhawatirkan yang belum lancar tahsinnya ketika fokus memperbanyak tilawah, yang didapati khawatir ada banyak kesalahan-kesalahannya. Sehingga sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, membaca satu ayat dengan benar ya, artinya tahsinnya benar, lebih baik daripada 100 ayat atau satu surat yang dibaca tapi banyak kesalahan-kesalahannya. Dalam hal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang dioptimalkan, yang diutamakan adalah bukan pada kuantitas ya, tapi kualitas pada bacaan Al-Qur'annya. Bisa jadi kita terbata-bata ya, kemudian ada keinginan khatam Al-Qur'an dan itu pun sudah dicatat oleh Allah. Namun sekali lagi, jika dipaksakan dalam keadaan bacaan yang belum sempurna, maka ini madorotnya lebih banyak daripada maslahatnya gitu ya. Oleh karena itu ada ulama namanya Al-Imam Ibnul Jazari yang menyebutkan 3 golongan orang yang baca Quran. Ada yang berpahala, muhsin ma'jur namanya. Ya, ketika dia benar bacanya, bagus tahsinnya, pas baca Quran insya Allah dapat pahala. Kemudian ada yang kedua, musi athim. Orang yang rusak bacanya, belum benar ya, tapi hukumnya berdosa. Ketika membaca Al-Quran, kenapa bisa berdosa? Kata para ulama, dosanya itu adalah ketika dia menyadari baca Al-Qurannya masih salah, masih terbata-bata, tapi tidak ada kemauan untuk belajar, tidak ada semangat untuk memperbaiki ya. Padahal masjidnya mungkin ada, gurunya ada, fasilitasnya ada. Sekarang sudah canggih ya, mau online atau offline sudah bisa didapatkan untuk bisa memfasilitasi bacaan Quran. Tapi dia tetap tidak mau, hanya fokus pada bacaan ala kadarnya saja ya. Dia fokus memperbanyak tilawah saja tanpa mengindahkan bacaan Qur'annya dengan tahsin. Maka mohon izin yang kedua ini bisa berdosa hukumnya. Ya, kemudian ada yang ketiga, musi ma'dzur, orang yang rusak bacanya tapi dimaafkan, diberikan uzur. Nah, diantaranya adalah orang-orang yang merasa bacanya belum benar, masih banyak kesalahan, dan ada upaya, ada ikhtiar untuk dia mau belajar. Walaupun belum lancar, belum sempurna, tapi terus diupayakan, terus diikhtiarkan. Maka hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata, dan adapun yang membaca Qur'annya terbata-bata, wa huwa 'alaihi syakkun, dan dia berusaha, berupaya. Nah, berarti di sini ada ikhtiar, tidak pasrah dengan keadaannya yang belum lancar baca Quran, tidak pasrah, tapi ada ikhtiar sebagaimana kita hari ini berikhtiar belajar tahsin. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita inilah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun misalkan masih kita dapati ada beberapa kesalahan, tapi tidak jadi dosa. Justru diberikan uzur, diberikan maaf. Karena tadi dari keterbatasan kita mungkin ya, insya Allah diberikan uzur. Bahkan kata Nabi, lahu ajron, baginya dapat 2 pahala. Ya, dijelaskan oleh para ulama 2 pahala ini apa? 1 pahala baca Qur'annya, 2 pahala ikhtiarnya. Nah, jadi jangan ditinggalkan. Kalau kita merasa masih belum sempurna, kalau masih sehat, lapang ya,
ada kesempatan maka jangan ditinggalkan belajarnya kecuali ada uzur, misalkan sakit ya atau ada keperluan yang memang mendesak. Tapi kalau tidak ada uzur maka tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Begitu ya. Oleh karenanya kita sangat miris sekarang ini ada data dari Dewan Masjid Indonesia. Menurut riset katanya dari sekian juta umat muslim itu 65%-nya banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya, berarti banyak orang yang hari ini tuh belum bisa membaca Al-Quran. Ya, saya pernah mengunjungi beberapa masjid, kemudian mengadakan halakoh tahsin, dites satu-satu baca Qur'annya, ternyata benar masih didapati ada sebagian orang yang sudah aktif ke masjid, sering ikut ke pengajian, tapi begitu dites satu-satu baca Qur'annya, banyak yang masih terbata-bata. Oleh karena itu, ini sangat penting belajar Al-Quran ini, karena bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran sedangkan jika membacanya saja kita belum sempurna. Jangankan kita zaman dulu saja ketika Al-Quran diturunkan ya kepada bangsa Arab, orang-orang Arab pada waktu itu kan sehari-harinya bahasanya bahasa Arab. Tapi ketika yang diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, tapi Al-Qurannya ini digunakan dengan bahasa tajwid, ya, artinya ada ikhfa, ada idgham, ya, ada iqlab, sehingga bacaan-bacaannya pun harus disesuaikan. Tidak sesuai dengan bahasa Arab pada umumnya, tapi betul-betul digunakan dengan bahasa tajwid. Namun pada waktu itu, Nabi mengajarkan tidak disebutkan ini hukumnya ikhfa, ini hukumnya idgham, tapi langsung dicontohkan oleh Nabi. Ya, Nabi baca, kemudian para sahabat mengikuti, namanya ditalqin. Contoh misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau pada bahasa Arab pada umumnya kalau ada huruf qaf itu tidak dipantulkan. Iqra saja, Iqra biasa. Tapi ketika Quran diturunkan itu dipenuhi hak-hak hurufnya. Oh, kalau ada qaf sukun dia harus dipantulkan Iqra. Maka kita lihat sekarang di Madinah, di Mekah ya ada halakoh Quran yang notabene mereka itu orang-orang Arab sebetulnya. Tapi ketika membaca Quran, mereka kembali mempelajari bacaan Al-Quran itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini dari sisi bacaan langsung dari Allah. Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, ya, mengajarkan Al-Quran itu pertama kali ke malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril itu mengajarkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara membacanya. Ya, maka dari sinilah kata para ulama, proses pertama Al-Quran itu diturunkan, ya, atau diajarkan kepada Nabi itu dengan metode talaqi. Sebagaimana kita hari ini. Jadi dites satu-satu dibaca, baru ketahuan. Karena kalau secara berjamaah, misalkan saya baca, kemudian dibaca berjamaah, itu kurang efektif. Kita tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jadi silakan kepada seluruh jamaah, mumpung masih ada kesempatan, kita alhamdulillah sudah rutin hampir 3 tahunnya Kak Adri ya, mengadakan program tahsin dan memberi kesempatan kepada jamaah untuk menyetorkan bacaannya. Kita belajar sama-sama mana yang masih sulit gitu ya. Mari kita selesaikan bareng-bareng. Terus juga ketika dibacakan ya, itu seperti kita men-screening penyakit. Oh, kalau sudah dicek mah kita sudah tahu oh salahnya di sini, nanti tinggal diperbaiki. Tapi kalau selama ini kita tidak pernah disetorkan, kita tidak tahu mana bacaan yang benar, mana bacaan yang salah. Jadi benar dan salahnya kita dalam baca Quran tidak bisa menurut diri sendiri. Itu harus menurut yang ahlinya atau menurut gurunya. Dari sinilah kita penting untuk memiliki guru. Jadi nanti ada yang membenarkan, ada yang mensalahkan. Sebagaimana ketika kita punya penyakit, ya kita tidak bisa memperkirakan sakit itu menurut diri kita sendiri. Misalkan sakit kepala, kita hanya baru menduga saja mungkin sakit kepala ini karena kurang darah kah, karena banyak pikiran atau lain-lain gitu ya. Tapi ketika ditanya ke dokter, barulah ketahuan, oh mungkin karena kurang darah, barulah dikasih resepnya. Sama halnya dengan baca Quran kita. Kalau bacaan Quran itu tidak pernah diperiksakan, tidak pernah ditalakikan, maka selama itu kita tidak tahu nih dari mana yang benarnya, mana yang masih salahnya, gitu ya. Ya silakan Kak Ari, mudah-mudahan masih ada kesempatan nih untuk semua jamaah yang mau bertalaki pada malam hari ini, insyaallah. Baik Ustaz, terima kasih. Nah, alhamdulillah ini Ustaz mohon izin Ibu Kirna untuk bertalaki.
Silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya, bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Nah, sekarang mimnya tahan ya. Di situ ada tanda tasdid pada mim. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Coba diulang sekali lagi dari yuridullahu bikumul yusra. Yuridullahu yusra wa yuridu bikumul usra. Bagus, Masya Allah. Wal tukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bacaannya sangat baik, Bu, insya Allah. Nah, tinggal dikonsistenkan pada gunanya ya. Jadi, tadi pada wabayyinatim, nah itu ada tanda nun, ada tanda tanwin kasor bertemu dengan mim. Secara hukum namanya idgham bi gunah. Nah, kalau idgham bi gunah itu biasanya ditahan 2 atau 3 ketukan. Ya, sehingga ditahannya lebih lama. Wabayyinatim minal huda wal furqan. Tapi selain itu alhamdulillah dibaca dengan sangat baik. Kemudian ada satu lagi di lafaz Allah yang terdengarnya masih sedikit kurang tebal ya, Bu. Di kalimat walitukabbirullah. Nah, itu kurang bulat suara O-nya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Selain itu insya Allah dibaca dengan sangat baik. Nah, mudah-mudahan setelah diketahui koreksinya bisa latihan di rumah agar lebih baik lagi insya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi barangkali Kak Adli? Baik, terima kasih Ustadz hatur nuhun atas waktunya kajiannya pada malam hari ini. Sebelum ditutup, barangkali jamaah apakah ada yang akan bertalaki? Sepertinya malam ini tidak ada lagi Ustadz kelihatannya nih. Baik, Samina Wartana pada Ustadz, apakah langsung berdoa bersama atau ada gimana Kak Adli? Baik Ustadz, sebelum ditutup barangkali Samina Wartana sama Ustadz sambil menunggu waktu apakah akan ada kami terutama dalam menghadapi bulan Ramadan ini Ustadz. Baik, alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial, ya. Saking spesialnya bulan Ramadan, Allah langsung menyebut nama bulan itu di surat Al-Baqarah 185. Yang kata para ulama, tidaklah suatu nama itu disebut secara khusus oleh Allah, melainkan pada nama itu ada satu kemuliaan yang sangat spesial. Ya. Nah, apa kemuliaannya? Bulan ini tuh kemuliaannya Allah menurunkan Al-Qur'an. Ketika Allah turunkan di Al-Quran di bulan Ramadan, maka seluruh harinya, seluruh waktunya, apapun yang ada di bulan Ramadan itu, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa persiapan kita ketika akan berjumpa dengan bulan mulia ini? Maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita persiapkan.
Yang pertama, bekali diri kita dengan ilmu. Yang kedua, perbanyak tobat kepada Allah, karena orang-orang yang tobat tentu dia akan membersihkan hatinya sebersih-bersihnya, sehingga ketika hati itu bersih, dosa-dosa itu telah ditaubati, datang bertemu dengan bulan mulia, dia siap dengan amal soleh yang akan dia kerjakan. Yang ketiga, bekalnya ini adalah memperbanyak doa, minta kemudahan-kemudahan. Karena hakikatnya kita bisa beribadah, kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan dosa, itu karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mau sedikit pertanyaan nih, barangkali silakan dari Bapak Ibu yang berkenan untuk menjawab. Apa perbedaan antara taufik dan hidayah? Coba, Kak Adri boleh dibuka nih. Siapa yang mau jawab? Silakan para jamaah yang akan memberikan jawaban. Mau diketik boleh, mau langsung bicara boleh. Silakan. Ada. Taufik dan hidayah. Kita sering mendengar Ustaz di sering mendengar. Betul, ada taufik, ada hidayah. Bila taufik dan hidayah. Ustaz, saya tahu misalkan Taufik Hidayat, yaitu pemain bulu tangkis. Beda lagi itu. Baik ya. Taufik dan hidayah itu dari sisi bahasa mungkin ada kemiripan, sama-sama diartikan sebagai petunjuk. Namun secara istilah itu ada perbedaan. Kalau hidayah itu kata guru saya, sifatnya itu seperti peluang yang sudah nampak, ya, peluangnya ada dikasih oleh Allah, tapi tidak semua orang itu mengambil peluang itu. Seperti contoh, ada orang yang mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tuh suara hidayah. Adzan itu hidayah. Tapi tidak setiap orang yang mendengar adzan, mereka segera menunaikan sholat. Tidak setiap orang yang mendengar adzan, kemudian mereka langsung bergegas menuju ke masjid, menyeru panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat hidayahnya ada, tapi tidak setiap peluang hidayahnya itu diambil. Begitu. Jadi bentuk peluang hidayahnya itu nampak. Sedangkan taufik, apa itu taufik? Taufik itu ketika peluangnya ditampakkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, maka Allah gerakan hatinya untuk mengambil hidayah itu. Masya Allah. Jadi seakan-akan begini. Ketika hidayah itu nampak, ada kesempatan di mana Allah memberi kita kesempatan untuk memilih mau diambil atau tidak. Jadi sifatnya begitu. Ada yang hidayah itu memang harus kita ambil, ya. Namun ada juga ternyata orang-orang yang enggan mengambil hidayah itu. Sebetulnya bukan saya belum dapat hidayah, bukan belum dapat hidayah, tapi dirinya tidak mau mengambil hidayah itu. Hidayahnya sudah nampak, sudah hadir, sudah ada, ya, sudah terlihat, sudah terdengar, mungkin sudah terasa, tapi hatinya masih diselimuti oleh kesenangan-kesenangan duniawi misalkan, sehingga dia tidak mau untuk mengambil peluang hidayah tersebut. Nah, bentuk taufik itu adalah hati yang oleh Allah digerakkan mengambil peluang hidayah itu. Masya Allah. Dari sinilah kita harus memahami bahwasanya doa minta kemudahan dari Allah itu sangat penting. Sangat harus kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemudahan-kemudahan dalam taat itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana malam hari ini kita bertemu, kalaulah bukan karena hidayah, kalaulah bukan karena taufik dari Allah, mustahil kita hari ini bisa kumpul, bisa ketemu, bisa ngaji, ya. Jadi bentuk hidayahnya diundang misalkan oleh Kang Adri, ya, disebarkan informasi kajiannya, ya, tapi taufiknya itu adalah orang-orang yang digerakkan hatinya untuk mau mengklik, ya, Zoom kegiatan kita hari ini, sehingga menyediakan waktunya untuk menyimak kajian hari ini, untuk mengikuti kajian hari ini. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang hari ini dimudahkan oleh Allah, diberi taufik untuk bisa ikut kajian pada malam hari ini, sehingga kita dapat ilmu. Selain dapat ilmu, kita dapat ampunan, dapat rahmat, ya, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan lainnya. Ya, Masya Allah. Maka 3 bekal tadi yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan yang mulia. Bekalkan diri kita dengan ilmu. Ilmu apa yang harus kita siapkan? Ilmu tentang puasa itu apa, ya, keutamaannya apa, syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa. Ya, jangan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan tanpa ilmu, sehingga kita tidak tahu apa bulan Ramadan ini apain sih, keutamanya apa. Jangan sampai begitu. Mulai dari sekarang, masih ada waktu 10 hari lagi, silahkan dicari
Ya, ilmu-ilmu apa saja yang mesti disiapkan. Yang paling penting kita harus memahami apa saja syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hal-hal apa saja yang membatalkan puasa itu apa. Kemudian yang tak kalah penting, kita harus belajar apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa atau bahkan sampai menghilangkan pahala puasa. Karena Nabi pernah mengatakan, rubbal shaimin, banyak orang yang berpuasa, tak satu pun puasa itu dia diterima. Ya, mereka hanya menahan haus dan lapar saja. Artinya puasa mereka tidak diterima akibat mereka tidak berilmu tentang puasa yang dia kerjakan. Andaikan dia memahami ilmunya, tentu dia akan sangat hati-hati dalam puasanya. Kadang orang itu hanya fokus mengerjakan suatu amalan, tapi tidak fokus pada menjaga amalannya itu supaya tetap terjaga dan tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu ada orang-orang yang mereka banyak melakukan amal, tapi tanpa disadari amal-amal itu ternyata hangus. Hangusnya karena apa? Karena perbuatan dosanya. Dosa apa Ustaz yang bisa menghilangkan amal-amal tersebut? Di antaranya murtad, ya, di antaranya tidak beriman, kemudian juga melakukan perbuatan riya, melakukan ghibah, ya. Maka pelajari dosa-dosa apa saja yang bisa menghilangkan pahala-pahala, dan jangan sampai pas datang bulan Ramadan kita tidak tahu, sampai kita tanpa kita sadari kita berbuat dosa dan ternyata dosa itu menghilangkan amal-amal kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi penting membekali diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan ilmu-ilmu terbaik. Ada perkataan para ulama, al ilmu qoblal amal, berilmu sebelum amal. Ada juga yang mengatakan al ilmu imamul amal, ilmu itu pemandu amal. Bagaimana kita bisa beramal sedangkan kita tidak tahu ilmunya, ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak tobat. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, seperti di surat An-Nur ayat 31. Allah menyeru, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Diseru oleh Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Masya Allah, keberuntungan orang-orang yang bertobat seakan-akan seperti gelas yang tadinya penuh, kemudian dibersihkan gelas itu, kemudian menjadi kosong. Dia siap untuk menerima ilmu, untuk menerima sesuatu yang memperbaharui kehidupannya. Maka ketika datang bulan Ramadan, dia siap dengan segala ilmu-ilmu yang akan dia dapatkan. Masya Allah. Ya, pastikan kita tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha yang pertama adalah menyadari bahwa perbuatan dosa kita itu bisa mencelakakan diri kita. Jadi sadar kita telah berdosa kepada Allah. Setelah sadar, yang kedua apa? Yang kedua, menyesali perbuatan kita. Ya, karena kalau ada sebuah dosa tapi tidak disesali, maka itu belum dikatakan taubat. Orang yang tobat itu selalu menyesali perbuatan dosanya. Maka coba kita evaluasi dari yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan. Barangkali ada dosa-dosa yang pernah dilakukan tapi belum kita sesali. Selama belum menyesal, maka belum dikatakan bertobat. Tapi kalau kita sudah menyesal, kita akui, ya Allah, saya akui mata sering melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan pernah mengatakan hal-hal yang dusta. Maka ketika itu baru kita istighfar, astagfirullah. Maka istighfar yang diucapkan itu insya Allah jujur istighfarnya, bukan istighfar yang dusta. Begitu ya. Jadi penting untuk kita pertama menyadari dulu perbuatan dosa kita. Setelah itu kita menyesali. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Dan yang keempat, kita tutup masa lalu kita dengan perbuatan amal baik yang bisa kita lakukan sekarang. Maka ada istilah, untuk masa lalu kita taubati dengan istighfar. Untuk masa depan yang masih goib, kita berdoa kepada Allah supaya diberikan masa depan terbaik. Sedangkan untuk hari ini, maka lakukan yang terbaik dengan amal soleh yang Allah ridhoi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita persiapkan dengan doa-doa yang kita panjatkan. Dan doa terbaik itu adalah doa yang disematkan di situ asma-asma Allah. Sebagaimana ada doa, misalkan ya, ini misal saja contoh doa masuk pasar.
Ya, doa masuk pasar itu ada 4 keutamaan. Siapa yang masuk pasar, kata Nabi, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar kemudian ia mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kata Nabi dia akan mendapat 1 katabalahu alfa alfi hasanah, dituliskan baginya 1 juta kebaikan. Yang kedua, akan dihapuskan alfa alfi sayyi'ah, 1 juta keburukan. Yang ketiga, wa rufi'a lahu alfa alfi darajatan, diangkat 1 juta derajat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain yang keempat dikatakan wa bunya lahu baitan fil jannah, akan dibangun rumah di surga oleh Allah. Bayangkan, orang yang masuk ke pasar baca doa tadi, ya, dapat 4 keutamaan. 1, diberikan 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta keburukan, diangkat 1 juta derajat, dibangunkan rumah di surga. Kemudian kata para ulama, kenapa doa ini sampai membuat 4 keutamaan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang masuk ke pasar dengan doa tadi? Kata para ulama, karena dalam doa tersebut ada asma Allah Al-Aliyyul Azim. Dikatakan lagi ada asma Allah wa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair. Masya Allah. Begitupun dengan doa-doa kita mau menjelang Ramadan, minta kepada Allah, sebut asma-asma Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Sebutkan asma-asma Allah. Insya Allah doa itu akan lebih mudah diijabah oleh Allah ketika kita lebih banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat senang untuk dipuji. Ya, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan bisa kita amalkan dan kita bisa menyongsong bulan Ramadan dengan persiapan terbaik. Dan jangan lupa ya, siapkan juga diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan amal soleh yang hari ini sudah kita tunaikan, agar ketika bertemu dengan bulan Ramadan kita sudah siap dengan amal-amal terbaiknya insya Allah. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Akhir kalam kita tutup dengan doa. Semoga doa-doa yang akan dipanjatkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbil arsyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni dosa yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ampuni dosa yang kami lakukan berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa ya Allah. Ampuni kesengajaan kami dari perbuatan dosa kami ya Allah. Ampuni dosa yang sengaja maupun yang tersengaja ya Allah. Ampuni kami yang sering membangkang, mengkhianati-Mu ya Allah. Ampuni kami yang sering menampakkan kesolehan di hadapan makhluk-Mu, tapi ketika kami sendirian kami sering mengkhianati-Mu ya Allah. Kami sering berbuat dosa dengan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berharap pada malam hari ini ampuni seluruh dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah. Ampuni pula dosa orang ketua kami, guru-guru kami, pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, siapapun orang-orang yang telah berbuat baik pada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini mengundang rahmat dan ampunan-Mu serta ridha dan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami pada malam hari ini, kumpulkan kelak kami bersama di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, saksikan kami mengharap ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan, sehat walafiat, sehat yang menjadi jalan taat kami padamu ya Allah. Ya Allah, bukakan semua pintu-pintu rahmat-Mu, semua pintu-pintu kebaikan-Mu ya Allah. Tutup semua pintu keburukan bagi kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan lapang, aman dan nyaman ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah setiap ayat yang kami baca menjadi pahala yang Engkau janjikan dengan surga-Mu ya Allah. Jadikan setiap ayat yang kami baca menghujam dalam hati kami, berbuah pada amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami nikmat ketika menyebut nama-Mu, mengingat-Mu ya Allah, ketika membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekhusyuan dalam salat-salat kami, dalam tilawah kami, dalam doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami iman yang teguh, iman yang kokoh. Wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam
keadaan husnul khatimah. Jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anugerahkan kepada kami iman yang teguh, iman yang membuahkan keistiqomahan dalam hidup kami ya Rabbal Alamin. Jadikan kami semua menjadi ahlul Quran ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Sebelum Ramadan datang, saya Ahmad Komarudin dengan tulus hati memohon maaf dari segala kesalahan yang pernah dilakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya beristighfar kepada Allah dan mendoakan semua jamaah semoga mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallah khair. Semoga amalan kita pada hari diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi evaluasi penambahan ilmu untuk kita, terutama khususnya di dalam bidang tafsir Al-Quran, dan juga menjadi motivasi untuk kita semua untuk semakin terus meningkatkan frekuensi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini tentunya dan juga di bulan-bulan yang lain. Baik, terima kasih sekali lagi para jamaah sekalian semuanya. Syukron, jazakumullah khairan. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Masih ada satu kajian lagi barangkali sebelum memasuki bulan. Baik, terima kasih. Kita tutup kegiatan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin pertemuannya akan kami tutup. Bismillah.